Sekarang kita lihat al-warid. Apa yang disebut warid? Warid ini berarti ma yaridu alal qulub minal khawatir al-mahmudah. Jika ada yang terbersit dalam pikiran, masuk. Lalu ada yang positif di dalamnya, inilah yang disebut dengan warid. Tetapi warid ini lebih umum, kadang-kadang tidak ada kalam di situ. Kita baca istighfar, tiba-tiba air mata meleleh. Bapak ibu ini pengen sholat khusyuk, bertahun-tahun cari sholat khusyuk. Di saat lupa pengen sholat khusyuk, tiba-tiba tersentuh oleh takbirnya imam atau takbirnya seseorang. Atau tersentuh dengan kalimat yang dibaca sendiri. Tadinya lupa, pengen sholat khusyuk. Setelah mencari, datanglah warid itu tanpa dikehendaki. Suatu kali ada seorang yang rindu kepada Rasulullah. Ya, orangnya masih hidup. Rindu Rasulullah dan dia dapat hadis. Siapa yang mengucapkan salam kepadaku, Allah kembalikan ruhku, aku menjawab salamnya. Ini yang disebut al-hayatu ba'dal maut. Nabi hidup setelah mati. Alaihissalam bisa hidup setelah meninggal. Gimana caranya? Sampaikan salam dari dalam diri, dari dalam kalbu, katakan Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, atau assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salam rinduku tolong disampaikan ya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab gak? Pasti dijawab. Kalau enggak, Bapak bakar kitab hadis yang ada kita pelajari itu. Ya, hadis itu sahih. Yang tidak meyakininya, mungkin dia tidak belajar hadisnya, atau dia tidak tahu hadisnya, atau baca cuma lewat. Kadang kita dengar ayat, contoh tadi, imam sebanyak itu baca ayat, ada yang masuk nggak Pak dalam diri? Banyak yang lewat. Mau sebagus apapun bacaannya, jika tidak dapat warid, ayatnya tidak tembus ke dalam kolbu. Cuma enak didengar. Berarti kita jarang dapat warid, ya. Tapi sering dapat khawatir. Makanya kalau lagi sholat, masih ngomong aja di dalam. Ya kan? Masih ada yang berbicara dalam diri kita lagi sholat. Dan itu mengganggu. Nah, si warid ini, dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang datang dari malaikat. Dua itu aja. Dari Allah atau dari malaikat. Tapi ada satu hal yang spesial. Dia datang dari dalam ruh. Itu yang permanen. Karena ruh itulah yang berkoneksi kepada Allah. Maka jika datang dari ruh, itu gak akan pernah lagi berubah. Meskipun zahir orang ini tidak suci. Meskipun dia dijeblosin lagi ke maksiat manapun, pasti balik lagi. Apa ciri-ciri orang dapat warid? Dapat anugerah. Jadi kalau boleh kita terjemahkan, warid adalah anugerah rohani. Banyak orang punya sajadah bagus, punya baju bagus, kopiah bagus, serban bagus, tapi khusyuknya belum bagus. Berarti belum dapat warid. Gak usah khawatir. Allah itu kaya. Kaya atau miskin Allah itu. Seandainya semua kita dikasih khusyuk, Allah masih punya perbendaharaan khusyuk gak? Jadi gak usah pelit memikirkan itu. Ya. Maka kalau antum sudah ketemu guru yang bisa melatih kita, kalbunya lembut, bawa teman sebanyak-banyak mungkin ngaji kepada orang itu. Karena itulah kunci ada di sana. Orang ini disebut al-waris al-Muhammadi. Dia pewaris ajaran rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi wariskan bukan sekedar, mohon maaf, jenggot panjang. Enggak. Nutup aurat ya. Serban ya. Tapi yang paling penting di situ adalah kalbu yang dapat warid. Maka bagi ahli kalbu, warid ini hampir setiap hari dirasakan. Sebagaimana setiap hari fisik ini mendapatkan nikmat. Saya mau tanya Bapak serahkan Allah, setiap hari dapat nikmat gak? Nikmat kan bukan fulus doang. Bahkan fulus doang? Enggak. Bisa nafas nikmat gak?
Yang pernah asma coba pikir-pikir. Iya ya. Yang pernah asma, Pak. Yang pernah dulu pakai tabung oksigen. Atau apa tuh kalau lagi COVID dikasih apa namanya? Ya, biar nafasnya agak legaan gitu. Ya, yang pernah merasakan itu nafas nikmat gak? Tapi nikmat ke badan. Saking seringnya kita dapat nikmat nafas, kita lupa kalau kita dikasih nikmat. Itu. Maka Allah Ta'ala tegur, kalau kamu tidak ingat aku saat aku kasih nikmat, aku akan ingatkan kamu dengan mencabut nikmat. Pilih yang mana? Sadar saat masih nafas atau sadar saat ngap-ngapan sakaratul maut? Ya, insya Allah hadirnya kita tanda kita masih mau sadar. Semoga Allah terima. Amin. Maka bagi ahli qalbu, khusyuk itu bagi mereka itu sudah setiap saat, udah biasa sekali. Kenapa? Setiap takbir dia sudah merasakan nikmat. Setiap baca Fatihah itu seperti orang bercengkrama dengan Sang Maha Kekasih.